nih gue orang kampung, gue bawa pedang gitu. Masa lu orang kata pakai batu? Cepet, itu bolak balik gue udah jebol, gue tahan lagi. Nih kata gue, veteran anjing, darah gue nggak ngaruh nih, gue tabrakin lu. Nah, Mas Eko, dulu ciri khas lu apa nih ketika pas lagi bentrok? Ada nggak sih ciri khas lu? Apa lu pakai udang, apa pakai sorban, apa pakai ya itu, pakai kacamata, dasi kupu-kupu, sama tali kodok. Selalu begitu? Ya. Apa ganti-ganti fashion lu? Ganti. Ya, dulu mah kalau dibilang gua kaya gitu, kaya gua ganti-ganti baju aja. Pas zaman sekolah mah kaya ya kan, pas udah lulus sekolah gembel banget. Kusut aja. Nggak, maksudnya memang fashionable gitu, selalu mau tampil beda dia. Anjir. Nah kan yang gua tahu nih, lu dulu kan kayaknya katanya tuh tinggal sendiri tuh solo, artinya lu memang ya jauh dari orang tua gitu kan. Tapi lu masih bisa nata style lu begitu, bagaimana tuh? Kan anak STM banyak, ya kan? Punya banda bagus sih buat gua. Lu sering singgah ya dari satu rumah ke rumah lain ya? Siapa yang paling lama yang sering lu tumpangin dulu? Yang memang lu bilang terima kasih banyak deh. Banyak lah bocah, banyak banget. Cuma banda gua habis aja sama si Nanang. Buset. Si Nanang mah gak mau ngambilin, gua yang ngambilin. Ntar dia buat gua kok gitu. Gua kalahnya sama dia. Kalah soal diminta apa-apa. Oke, luluh deh. Udah kayak adek gua. Adik sama abang gitulah. Pun dia lebih tua, kadang dia minta solusi apa ke gue. Udah kayak saudara lah, udah deket lah ya. Tapi sekarang masih berhubungan baik dengan baik banget kok sampai sekarang. Mas Nanang, salam silaturahmi nih buat kita. Itu partner gue sampai sekarang. Oke, selain nama Eko nih dan Nanang yang dari tadi lu sebut, itu di bawah-bawah lu siapa lagi sih memang yang punya nama top yang memang bisa mengimbangi lu? Kayak ada di bawah gue kayak si Botak, ada. Ibarat kata masih gua takar lah nyalinya, masih gua perhitungkan masih bisa buat ngedampingin gua gitu, kayak si Botak. Masuk nominasi lah ya, karakteristik temen yang harus ditemenin pada saat itu. Iya, pada saat itu. Kayak pernah gua mau Botak juga. Itu gua pernah Albes lawan berdua. Albes lawan berdua. Anjir, lagi-lagi gue disuguhin cerita ngeri sama dia. Itu bagaimana dengan si Botak itu? Si Botak. Lawan anak mana itu? Pentek lagi. Anjir. Jadi gua kan apa ya? Korpri janjian sama Pentek. Korpri janjian basisnya lawan Pentek ya kan. Nah, gua ditelepon sama anak Korpri. Kok datang sini ke Korpri pengen berantem. Anjir, pengen berantem. Iya, dia pengen ribut katanya. Udah tuh gue datang ya kan, disuguhin inian gue sweater sama masker. Ini sweater nih masker kok kata gue. Buat apaan gue bilang? Ya lu pakai sweater pakai masker, jangan sampai kelihatan kalau ada lu. Ntarnya nggak bakal jadi berantem kata dia. Oh begitu. Iya, nah kontaknya pada cabut. Kata gue nggak ngaruh, gue bilang gitu kan. Gue nggak ngaruh, gue bilang. Nggak ngaruh. Udah tuh gue pakai helm aja. Udah jalan. Anak Korpi naik ceper, gue naik motor. Pas jalan, temu Pentek tuh di pinggir jalan. Nah Korpi yang seceper tuh kata gue, udah teriak-teriak aja, labasin, jangan diributin di sini. Gue bilang jangan diributin di sini, labasin. Gue yang turun. Akhirnya lu yang turun. Gue turun, ya kan. Gue bilang, gue buka helm. Eko nih, gue bilang, cabut tuh dia. Nggak taunya belum kumpul semua. Pas dikontak. Masih ada yang di sekolahan, masih ada yang sisanya masih ada sisa nih. Iya, masih ada yang sisa gini. Padahal Korpinya basis doang. Udah kata gue maunya di mana? Di Cikande. Ya udah samperin ke Cikande, jauh banget ya kan. Udah samperin ke Cikande, pas di Cikande enggak ada itu musuh. Nah, posisi kan tragedi yang gue turunin tadi ngelewatin lagi kan, gue arah balik. Cuma dia pada ngumpat, enggak taunya. Pas gue balik lagi emang kosong di situ. Pikir gue udah di Cikande kan. Pas di Cikande enggak ada. Udah tuh kesel lah, PHP nih. Iya, di prank dulu ya. Iya. Udah balik. Anak Korpi pada balik tuh. Nah, gua masih Botak pengen ke rumah temen gua.
Gue bertiga tuh, gue botak sama si Peldi satu lagi. Nah si Peldi kan yang bawa motor, si botak nih pengen ke rumah temen gue di Citra. Udah gue lewat situ lagi di Patung Kuda ya kan, daerah Kiara. Pas lewat lagi, buset itu udah kumpul semua di pinggir jalan, rame banget. Kata gue Pentek, botak udah tidak gue lewatin, dia udah pengen nyambit gue aja ke motor. Oh lu naik motor tuh ya tadi sama si botak itu ya? Iya, gue lewatin kan Korpi udah pada bubar. Gue pengen arah balik sekalian ke rumah temen gue. Dia nunjuk aja anak Penteknya. Weh kok anjing. Weh kata gue ledekin, tungguin sini. Nah gue inget banget pas tadi jalan tuh gue nyimpen gagang sapu di pinggir jalan. Iya, botak udah gerusuk aja, ayo kok ributin, kata gue slow. Lu tahu sendiri gue gak bawa BR ini, kata gue. Tar kata gue. Bawa gue masih ada gagang sapu tak, udah ambil. Gue ambil tuh gagang sapu, dapet nih tak. Ada alumni Korpi datang. Pentek rame. Iya kata gue ini mau gue ributin. Gue udah tahu gitu. Iya gue udah tahu. Ini gue mau gue ributin. Ayo mau ngeributin gak gue gituin ya kan. Kata dia ayo ya udah lu cari bambu aja dulu. Gue suruh cari bambu, dapet tuh dia bambu panjang banget. Galak. Iya bambu panjang banget. Udah tuh gue samperin lagi tes. Nggak taunya alumni Korpi di belakang dijegat warga. Gara-gara bambu itu. Iya. Ribet gede banget. Iya ya kan. Ditahan sama warga. Ada jarak dari sini ke situ mah. Gue udah depan, cuman gue masih di atas motor. Sih. Pentek udah nutup jalur. Gue teriak, kok PMB nih? Gue bilang, dia nutup jalur. Gue masih di atas motor selalu. Gue ketawa-tawa. Botak, ayo kok, selalu aja. Kata gue kaget nih dia. Pas di depan muka, turun gue langsung, ayo lo gue sabet-sabetin. Cepet cabut dia. Jempol langsung. Aduh. Lah, itu kan dia udah tahu lu teriak nama lu tuh. Artinya kalau dia mau ngedon mah dia udah kabur aja gitu kan ya. Tapi dia masih sempat ngelawan juga. Ada depan dulu sama gua. Sampai ada yang masuk ke rumah makan. Awas saya pengen dibunuh. Gua ketawa aja ya kan. Ayo lu gua. Nah, sialannya apa? Gua bingung, gua berdua. Pentek Albes nih ya kan. Cuma yang dikejar-kejar warga gua. Itu kampungannya. Oh lu doang yang dikejar nih? Gua yang dikejar berdua. Oh si botak itu? Iya. Bingung gak? Coba Pentek yang rame. Kenapa gua yang dikejar-kejar? Kejar-kejar sama warga. Mungkin dia ngeliat tuh sakti kali ya warga aja. Gak ngerti lagi kan. Nah dengan si botak itu tuh artinya dia ada-adaan yang bisa ngimbangin tuh ya. Emang kalau secara kacamata lu menilai si botak tuh bagaimana dia? Enggak, brengseknya pas dia kan pindahan. Oh dia pindahan dari? Cuma kompleknya, rumahnya di komplek gua. Berarti di rumah gua ya kan. Pindahan, pas pertama pindahan dia gua ajak berantem di Jabarut ya kan. Diajak berantem sama gua di Jabarut. Udah tuh posisi kan hancur tuh, acak-acakan musuh. Gua cuma 15 orang. Musuh itu Albes. Gua ributin, jebol tuh musuh ya kan. Udah tuh yang lain pada udah berantem pada mundur. Nah si botak ini ngeyel, malah push up di depan musuh. Buset aja. Bener ngebalikin lagi musuhnya ngebalikin lagi pas dia beres push up ya kan, beres ngeledek-ledekin ya gue sebagai yang ngebawa ya kan, gue ributin lagi sendirian itu Albes. Anjir. Ngepet gue udah kayak ayam di tengah jalan. Ceprot ini kan gue kena bacok. Ini kena bacok gosir. Coba dong lihat dong, kasih lihat dong teman-teman. Di sini. Oh, karena ketutup ya, tangan panjang ya. Dibacok. Gue pakai bambu, dia pakai gosir. Tapi tembus itu lo kebacok. Anak-anak berpikirnya gue nggak kenapa-napa. Padahal mah ngilu juga ya. Nggak ngilu emang pas dibacok mah. Ya kalau mau ngerasain dibacok mah ya udah, mau ngerasain aja gitu. Dibacok mah nggak ada rasanya. Kerasanya pas beberapa menit kemudian gitu. Iya sesudahnya ya. Iya, jadi pas gua habis dibacok mah bocah antengnya kiranya gua nggak kenapa-napa. Jebol. Tapi tiba-tiba kayak gua ada yang ngalir gitu. Tes gitu. Memang berarti di badan lu nih banyak banget tanda ya. Koleksi lah kayaknya ya. Pokoknya kayak gitu sih botak. Berani lah. Berani. Jadi memang top nih, bisa lah buat dampingan gua nih ya. Makanya kayak dia juga kalau nggak ada gua waktu itu pernah kan kena bacok.
Ya mungkin tandemnya nggak cocok. Gue juga kan ngukur. Oh, betul, ada penilaian sendiri ya. Tapi ada nggak satu kejadian yang lu sesalkan, yang sampai saat ini gue nyesel banget ada kejadian, kalau aja sampai nggak ada begitu, ada nggak sih? Nyesel. Yang memang ada satu kejadian yang buat lu tuh sampai gimana ya, jadi masih keinget gitu, yang memang ada penyesalan di situ. Ya itu yang gue lawan sebut, yang gue kalah, gue sampai koma gitu. Apa yang lu sesalin di situ? Ya orang tua. Kan gue bilang tadi, apa? Ya gue bilang, ya lu terserah mau berantem gitu ya kan sama orang, mau terserah mau berantem mau berantem, tapi jangan ada campur tangan orang tua. Oh, di pas tragedi disebut itu memang orang tua lu sampai tahu tuh kejadian itu ya. Dia kan bayangin dari Jawa datang ke sini. Jadi ya memang itulah konsekuensi dari sebuah keributan nih. Mau membacok atau mau dibacok, pilihan cuma itu doang ya. Makanya biar lebih tebal hubungannya langsung nih. Bung Eko. Pastinya di era lu tuh ada dong rival lu yang namanya lagi santer dong. Pernah nggak sih lu ada nggak sih, artinya nama dari rival tuh emang lu ngincer banget ya, lu pengen ngincer dia, ngenain dia. Siapa yang target buruan lu sebenarnya? Kalau di Tangerang. Oh, di Tangerang. Nggak ada. Nggak ada. Karena gua nggak mau ngegede-gedein nama orang gitu. Karena bikin scare orang, bikin scare bocah gua. Makanya walaupun gua ketemu bocah nih, bocah ngejabanin siapa, dia bilang gini, jangan disebut namanya. Itu bakal jadi penyakit buat lu orang gitu. Gua nggak mau ngegedein nama-nama orang. Enggak, tapi sebenarnya pada saat itu ya, target inceran lu siapa di Tangerang yang mau lu petin, yang lu berharap gue harus ngepet sama dia, kalau bisa kena sama gue siapa? Enggak ada pada saat enggak ada. Pokoknya yang berhadapan sama lu harus lu bantai. Iya. Anjir. Karena ya kalau misalnya ya dibilang dia katanya ngedengar, "Wah, kok premannya si ini nih, preman ini si ini." Gue nggak mau nyebut-nyebut namanya gitu. Karena itu bakal jadi penyakit ke bocah. Misalnya, ya udah kalau misalnya dia emang premannya panggil aja si monyet. Lu panggil aja. Iya, kalau misalnya di jalur nih si monyet. Gitu. Kayak si Nanang. Ini nih, pernah tuh gue ngepet sama dia tuh. Kok budakna gitu kata dia. Kok budakna gitu. Nunjuknya begitu aja ya, yang penting jangan sebutin namanya ya. Iya, intarnya penyakit ke yang lain. Kalau kitanya pasti kita jabanin. Kalau tapi kan sementara yang gue pernah denger nih, nama lu tuh sampai harum di wilayah Bogor tuh. Itu bagaimana ceritanya bisa nyampe ke Bogor, sementara kan lu di Tangerang Kabupaten tuh. Ya nggak tahu gimana gitu ya kan, mungkin ya sekarang kayak orang kan dari mulut ke mulut. Orang juga nggak tahu wujudnya gua kayak gimana. Wujudnya gua kayak gimana. Ya emang pernah sekolahan Bogor gitu ngibarin bendera perang gitu, ngajak perang STM Tangerang gitu. Pernah? Iya, pernah ada. Gua waktu itu bocah laporan, "Nih kok SBM ngajakin perang gitu." Ya mau gimana, orang gua nggak ada yang ngejalurin. Iya, trek ke sononya ya. Iya, kalau misalnya mau ya datang aja ke Tangerang pada saat itu ya. Kalau mau datang aja ke Tangerang. Kalau mau nyicipin mah. Nah, tapi seperjalanan lu nih berkarir di dunia pertawuran ya. Kancah Tangerang Kabupaten. Pernah nggak lu ngalamin jebol yang memang gue bilang anjing gue nggak terima nih dengan kekalahan ini nih? Ya kalau urusan jebol, gua kehitung jari lah. Sama veteran nih gua. Kayak sama veteran gua sekali jebol, itu pas gua kelas 2. Masih ada kakak kelas gua kan. Mungkin dari situ gua dendamnya sama veteran. Sampai pas zamanan gua enggak ada gua namanya jebol sama dia kan. Terus itu yang kaki gua diamputasi itu bocah yang jebol. Gua kata gua kan udah enggak bisa turun. Gua ributnya sama alumni. Sama yang gua koma, udah itu ya berarti ya. Ya memang benar fatal tuh jebolnya tuh buat lu tuh. Jebol fatal. Kalau lu bilang tadi nggak punya rival yang lu incer, artinya di sini gua mau tanya adalah sekolahan mana yang menjadi lawan terberat lu di Tangerang? Veteran. Apa alasannya? Monggo dijabarkan. Dendam gua. Dendam apa nih? Pada saat itu ya gua dendam. Mungkin pada saat ini gua banyak berteman sama anak-anak veteran gitu ya. Pada saat itu gua dulunya dendam lah ya. Pada zaman sekolah gua dendam banget. Pengen banget, gua pengen selalu ketemu veteran gitu. Satu, rakyatnya banyak gitu ya kan. Terus ditambah gua pernah jebol gitu ya kan.
gue pernah acak-acakan pas ultah dia. Gue kelas 2 pertama. Kan ada 2 kali kelas 2. Iya betul. Disayang guru nih saya. Ya kan, pada saat itu dendam lah gue karena jebol. Ya udah sampai sini gue selalu cari veteran. Sampai pernah di gangannya dia gitu, udah dekat wilayah tempat nongkrong dia pulang sekolah, tumpahnya anak sekolah dia di situ, itu gue masukin. Pernah lu kandangin? Buset. Di veteran juga kan punya tank juga nih yang memang namanya pamornya cukup santer di saat itu tuh. Iya. Itu yang belum lama ini gue wawancara juga ada Bung Edo, disertai Pupuk dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Itu di era lu juga apa bukan? Beda setahun. Nah, gue itu pas hancur di air mancur itu ketemu si Edo. Buset. Ya sampai sekarang gue kan berteman lah. Betul, berteman baik lah. Cuma ini kan kisah lu pernah ada kisah lah ya. Iya. Bagaimana itu biar hancur bagaimana? Di air mancur jadi pertamanya gue datang ke Serpong ya kan, ke Bijar. Ya BR minim lah. BR tuh yang bawa anak Patjar semua. Bawa anak Patjar, gue jalan veteran ulta. Udah pas jalan nggak taunya anak Patjar nggak tahu kemana tuh pada saat itu. Ya setahu gue ya. Seinget lu lah nih ya. Anak Patjar nggak tahu kemana lah pada saat itu. Nah pas di air mancur baru datang tuh dia satu kloter. Kloter 1 nih. Kloter 1 dia datang ultah kan. Kloter 1 dia datang, gue ributin di Lengkong. Turun kan dia di Lengkong. Itu gue bawa kabel. Buset. Kayak apa ya? Gua kan dulu di yang ruang TKJ banyak tuh sisa-sisa kabel. Rontokan kabel bekas-bekasnya. Itu masih berani lah gua ngajuin. Tes. Nggak taunya dia nahan tuh. Dia siapa? Anak veterannya nahan, yang sekloter itu nahan, cabut ya kan. Nggak taunya di belakang datang lagi. Buset. Rame kata gua, buset. Ya kan? Udah tuh nyebrang. Gua nyebrang pas pengen ngegelar ada polisi di situ. Polisi udah der di tengah-tengah, pelajar udah olok-olokan. Polisi udah nahan der. Polisi satu nahan. Tapi tetap kejadian berantem. Iya, tetap kejadian berantem. Ributin. Gua bawa kabel ya kan. Gua di baris kedua tuh. Bocah kan bawa pedang tuh, gua bawa pedang. Udah tuh gua di belakang dia, gua dempetin. Udah ribut pas ajinya itu banyak yang gue lihat si Edo sih bener sih. Yang lu lihat kan depan mata lu? Iya, depan si Edo. Kayak BR bocah gue diketekin sama dia. Anjir. Ya kan? Pakai doang dilihat. Iya, kan ketekin. Bangsat kata gue. Udah tuh. Dari situ gue acak-acakan kan. Amburadul gue. Dendam lagi dari situ. Gue mulai dendam di situ bangsat. Nggak terima lah ya. Terima gue. Tapi dengar juga Bung Edo jadi salah satu idola lu pada saat itu. Itu gimana kok bisa ya itu, karena tragedi itu jadi lu idola gitu. Iya brengseknya. Ngefans lah ya ceritanya. Bangsat idola. Luar biasa nih ada fansnya juga anjing. Iya, jadi bangsatnya dia ya kan gue bilang kayak konblok nih. Bocah enggak tahu tuh konblok di belakang udah melayang, dimosingin sama dia. Iya, ada pelecahnya di depan muka gua. Kata gua. Anjir. Aduh, ngeri. Paten lah ya. Sampai akhirnya di era dia lulus baru tuh veteran lu kandangin tuh. Iya. Bagaimana itu? Ungkap di sini dong biar teman-teman CJ Channel tahu nih sejarahnya nih. Ampun Edo. Ya, betul. Ampun lah. Artinya maaf sekali lagi di sini bukan bermaksud untuk mengecilkan ya. Iya. Cuman ini adalah fakta realita yang ente hadapin nih dan pernah dialami. Bagaimana monggo? Ya ini dibilang sejarah lah mungkin dia juga nggak terima, mungkin ini sejarah baru pertama kali gua dengar juga dari anak 4 baru pertama kali masuk situ. Ya kan. Udah tuh gua pengennya penataran, bocah salahnya nggak lewat tol, nggak lewat Kebonanas, lewatnya Poris, muter kelewat depan sekolahan. Gue naik motor udah di 4 Cikokol. Nah bocah ini yang satu truk nggak taunya dijegat sama veteran di depan sekolahannya di gangnya itu. Udah gue udah ngerokok bocah 4 dapat kabar kok anak-anak lu hancur satu truk. Nggak terima gue dari situ. Udah kata gue, ayo jalan-jalan. Gue nggak bilang ke anak 4, gue udah kesel kan. Udah jalan. Kok bayar gini-gini? Udah jalan, kata gue jalan. Yang penting mah jalan dulu. Betul. Yang penting mah menang kalah belakangan lah ya. Udah jalan.
Udah di pom tuh, kan di depan jalan rayanya ada pom. Depan jalan rayanya ada pom. Kata dia, kata gue bilang gini, mana veterannya, gue bilang. Masih di dalam kok, jadi dalam kok gini-gini. Bocah gue hancur nih, gue nggak terima, gue bilangnya kan. Gue udah kesel nungguin. Nah ada yang ngontrol, nggak tahu sekitar 5 motor itu tumpuk 3 semua ya kan. Wah itu pada teriakan, itu kata dia itu. Udah kata gue ber mana ber cuma 2 tuh pedang sama gosir segede gini nih. Sini gue yang megang, kata dia. Ini gue yang megang. Gue masukin tuh. Kok jangan, anak 4 udah pada teriak, kalungnya udah pada teriak. Kok jangan, kan musuhnya udah ngecengin gue tanpa BR nih, gue majuin kan sendirian. Gue bilang nih gue Eko PMB, nih gue Eko PMB. Nahan tuh dia di situ, cabut dia, sama motor cabut. Pas cabut, astagfirullah, itu keluar semua. Masanya keluar semua. Itu budut 913-nya ada. Iya. Terus Yuk Pentek 3-nya ada. Pentek 2-nya kalau nggak salah ada. Bahariwan kayaknya waktu itu ada benderanya. Kata gue, ya bayangin aja 3 sekolahan ngebaris. Iya, ditambah aliansinya. Iya. Kata gue. Udah tuh gue nahan di situ, gue sendiri, gue tahan. Baru bocah nyamperin. Bocah nyamperin. Jangan dimajuin dulu, kata gue. Jalan. Oh dia udah banjir, udah teriak-teriakan. Baru gue hitung 1, 2, 3. Gue tabrakin lu. Itu mau hujan batu parah. Iya. Hujan batu, badan gue udah kayak apaan tahu ke batu ke badan gue. Wah anjing kata gue. Udah tuh gue ributin terus, hancur dia tuh, jebol ya kan. Gue tarik ulur lagi, jebol lah, gue majuin lagi tuh pas dia. Gue tarik ulur, dia majuin lagi, gue jebolin lagi. Ada mobil tuh, pakai sirine. Kirain gue kan polisi, cabut polisi. Nggak taunya bukan, Fortuner lewat ya kan. Dia majuin lagi. Gua bantai lagi sama gua. Cepet. Itu bolak-balik gua udah jebol. Gua tahan lagi. Itu mah gua ribut sejalur, veterannya 2 jalur. Buset. Veterannya 2 jalur, gua nutup sejalur doang. Sampai sipilnya ikut. Kan di situ lapas. Betul. Ada lapas. Sipilnya ikut. Gembelan-gembelannya di situ pada ikut lah. Batu udah kemana-mana, pala gue ya kan. Sampai ganti BR 3 kali, gue saking lamanya itu berantem. Gue yang ngeyel nggak mau balik ya kan. Veterannya tengsin di depan sekolah ya kan. Udah di situ lama adu baku gue. Cepet. Nah pada titiknya sampai pala gue sobek ya kan, kena batu. Nah enggak, itu lu sampai bener-bener adu pedang semeraut itu begitu? Semeraut gue. Udah semeraut. Udah pokoknya gua ke kanan, ke kiri, gua sabet-sabetin. Buset. Dianya hujan batu terus. Udah tuh pada titiknya gua ceng-cengan ya kan. Ceng-cengan gua bawa pedang. Gua bilang, nih gua orang kampung, gua bawa pedang gitu. Masa lu orang kata pakai batu gitu, kan? Oh gitu ya. Gua gitu. Sambil bawa jalan tuh. Ini gua teng-teng begini. Keren banget emang ini superhero gue nih. Gue teng-teng ya kan, gue bilang nih gue orang kampung nih, gue bawa pedang. Masa lo orang kata pakai batu ya kan? Nggak taunya dari samping gue dibunting pakai batu disambit. Makanya kena ada tuh ya. Iya kan, posisi penampilan gue. Jadi gue pakai kacamata, dasi kupu-kupu, pakai tali kodok. Style lu begitu tuh. Iya. Wih gila keren banget. Iya, jadi ngiranya dia gue anak culun. Kagak tahu ini mah yang dilawan loh juragan singa. Anjir. Terus udah gue disambit ya kan pakai batu, cepres. Kacamata gue pecah jatuh. Ini gue sobek pelipis gue. Mundur dah tuh di situ. Enggak, gue masih diem di situ. Tes. Gue lap doang darah gue. Tes, gue bilang. Nih kata gue, veteran anjing, darah gue nggak ngaruh nih. Bilang. Buset. Gue ributin lagi. Lu ributin lagi? Anjir. Buset, emang bener-bener tanpa perlawanan itu. Ngelawan. Iya, tapi ya maksudnya kan lu giring-giring lagi ke kandang-kandang juga begitu ya. Aduh. Jadi buat teman-teman penonton Setia Saja Channel, mohon maaf sekali lagi ya, bilangnya dong cerita ini agak menyinggung. Iya. Namun ini adalah memang faktanya gitu lah, kenyataan yang dialami. Iya, kalau misalnya lu pada era gua lu pasti ngerasain di tragedi itu. Betul. Berarti total sepanjang hidup lu nih anjing.
Yang pernah lu alamin, berapa kali lu ngandangin veteran? Itu baru sekali. Ban itu yang benar-benar top. Ya, sekarang kalau misalnya yang ada di tragedi itu pasti tahu lah, tahu ya kan. Cuma kalau misalnya masih ada yang tersinggung gitu ya kan, ya sekarang preman-preman lu aja, gue udah membuka diri gitu, kayak Edo gitu ya kan, gue udah berteman gitu. Udah berteman baik lah ya. Cuma jadi ukiran manis di masa lalu doang. Betul, gitu. Ya memang nggak patut buat kita ulang lagi zaman sekarang nih. Kadang kan suka ada yang masih baper. Ada juga yang begini. Ya kan masih ada yang suka baper. Netizen lah biasa. Lu anak PMB lu, gua anak veteran nih bangsa tuh. Iya, makanya mudah-mudahan dengan adanya konten kita nih jadi merangkul lah silaturahmi, duduk bareng kita ngopi, lebih nikmat kekeluargaan. Makanya banyak gua contoh-contoh musuh-musuh gua sekarang yang banyak jadi temen gua lah, CS gua lah. Ya kan yang tadinya pernah ngurungin gua, yang tadi gua sendiri itu, gua jadi temen. Jadi kawan, jadi CS. Oke, nah, Bung Eko yang memang saya mengerikan ya. Di era lu itu bisa gue bilang kan media sosial tuh lagi aktif gencar-gencarnya tuh ya. Dan orang biasanya BBM, YouTube atau postingan lain sebagainya yang bikin sampai lu jadi sorotan di media sosial. Ada nggak pada saat itu memang tragedi lu memang benar jadi santer di media sosial atau di YouTube atau di mana yang memang dipublish itu? Yang waktu lawan sebut. Oh, iya. Itu sempat beredar juga ya? Beredar di YouTube. Soalnya ada anak kecil yang videoin sih. Oh gitu. Ada anak kecil yang videoin, beredar di YouTube sampai sekarang kan, tapi udah ke ban mungkin videonya. Ya. Itu yang tragedi Lukoma itu tuh ya. Cuma kalau serang-serangan dari sosial media gitu, gua nggak ngaruh sih kata gua. Kalau orangnya belum di depan mata mah gitu. Banyak yang ini anjing ini. Ya nggak ngaruh lah menurut gua gitu ya. Masa bodoh. Cuma bergunanya itu buat nyari kontekan musuhnya gampang aja gitu. Ini anak veteran misalnya. Udah janjian sama anak veteran gitu. Oke. Kita berlanjut lagi agak nyebrang sedikit ke daerah-daerah lain nih. Biasanya jajahan lu dulu sampai kemana? Sampai saking lu pengen nyari popularitas lu sempet Jakarta Barat. Pernah? Jakarta Barat. Buset. Jakarta Selatan pada saat sama pas ulang tahun Kampung Jawa. Blok ini ya. Blok M-nya. Pernah lu ke situ? Iya, Taman Puring. Buset, itu bentrok sama anak mana? Kapal. Coba. Sama anak kapal. Anjir. Di jalan ya kan. Udah jalan sama Bijer, gua kan sama Korpri. Jalan ke Jakarta. Nongkrong di Taman Puring, katanya mah janjian sama kapal gitu. Udah tuh ketemu Jawa di situ ya kan. Ketemu Jawa. Nah nggak taunya kapalnya lewat sebasis naik metro. Udah gue lagi duduk pinggir jalan ya kan, tiba-tiba anak-anak di depan udah pada berantem, udah masukin metronya. Buset. Udah dimasukin metronya, udah setengahnya mana kapal udah ada yang keluar. Nah gue nggak tahu tiba-tiba di dekat gue itu ada bambu gitu, gue hancurin metro. Gua hancur cepret. Maksud gua kan posisi bocah kan di dalam ya kan, bocah di dalam lagi ngegebukin anak kapal. Nah, ini metro jalan aja. Atau kalau bocah gua ke bawah gimana? Iya benar kan? Keangkut. Gua hancurin metro cepret. Bocah gua di bocah. Bego lu mah bodoh amat kata gua. Lu mau bego metro dihancurin ya. Sekarang kalau lu lagi ngegebukin, iya betul. Gimana? Ya kan? Mending gua jegat dulu biar berhenti. Gua hancurin udah di situ. Kapal tanpa perlawanan berarti di situ. Ngelawan juga. Ngelawan cuma mundur. Ya begitu ya. Nah, pas kalau di barat bagaimana tuh? Lu waktu itu ada event apa lu sampai ke barat itu? Kalau di barat ya cuma kayak ada yang mantek-mantekin. Tuh bocah tuh yang sering iseng-iseng ribut di barat gitu kayak sama Betri. Kalau pas gua ngerasain tuh, kalau gua di barat ya udah gua biasa aja gitu, enggak ketemu musuh. Yang pas gua coret-coret aja, gua dari selatan. Tembus kan Pondok Indah. Lari gue tembus sampai Kebayoran segala apa. Tetap gue ributnya di Tangerang juga. Di barat tuh jadi di barat nggak taunya Jawa udah ribut sama DKI apa Betrik gitu ya kan. Nggak tahu gue. Katanya Bonjer yang masih ada. Ya gue mau yang ada di depan mata. Ujung-ujungnya gue jam 12 malam berantem. Jam 12 malam? Ribut di Tangerang. Di lulusan lu? Iya. Buset. Itu bagaimana sih emang kagak ngantuk lu jam segitu? Dibilang dulu mah nggak tahu ya, gila kali ya.
Kesurupan kali lu, iya. anjir. Iya. Nggak tahu gue. Jadi habit ya. Habit dulu. Habit. Nggak ngerti lagi gue. Ya. Nah, itu tadi sama jam 12 mah anak mana lu ribut? Veteran, mantekin. Ketemu lagi. Nungguin gue sampai malam. Buset. Menang atau kalah? Menang jebol veteran. Anjir. Ada korban jiwa? Nggak tahu dah. Itu mah dia udah acak-acak, petasan udah dia setnya nggak ada itu mah korban. Padahal dia udah bawa kelewang sepintu kalau nggak salah. Kelewang gede banget. Gue udah di atas pusok ya kan. Di atas pusok dipantekin, kepala gue udah ketimpa batu segede gini. Bocah udah pada loncat-loncatan dari atas pusok. Udah kayak bajing loncat aja sih. Ya kan. Udah tuh. Gue udah pengen ngeributin, bayar mana. Bocah ngasih. Gosir, gue udah megang gosir. Nggak tahu jebol sama anak-anak. Itu belum turun tuh? Gue di belakang, gue ngeliatin udah jebol sama anak-anak. Sampai dalam-dalam ya kan. Panglimanya gak perlu. Itu tapi sampai isunya jebolnya sama gue lah apa. Padahal gue nggak ngeributin. Itu jadi kayak isu-isu begitu aja. Iya banyak ya pada jual. Jadi makanya kalau misalnya gue dibilang nama gue gede atau apa, ya gue nggak tahu di luar sana itu ceritanya kayak gimana orang ya kan. Gue nggak tahu. Nah tapi ada nggak sih kejadian lucu nih? Maksudnya misalnya nih ya, lu ketemu orang, tapi dia ngomongin sebenarnya diri lu gitu. Tapi dia ngomongin diri lu, misalnya ngomongin lu nih, tapi dia nggak tahu itu kan yang ngomongin apa sih? Yang ada nggak yang kayak seperti itu? Enggak, biasanya ada tuh kalau musuh-musuh gue yang bener-bener tahu muka gue gitu ya kan. Ada sih yang kayak gitu. Kayak kemarin nih gue contohnya. Gimana tuh coba deh? Jadi gue pengen ada masalah, gue minjem BR gitu ya kan. Terus, nah si bocah ini tengil. Nggak tahu bahwa itu gue Eko. Gitu ya. Bocah itu tengil. Nah kata bocah itu tengil amat kok. Udah BR jangan dibalikin, kata bocah gitu. Jangan dibalikin. Ya udah kata gue gituin ya kan. Terus nah bocah itu montekin temennya aja. Mau ngegulung lu nih? Bukan, pengen ngambil BR itu. Nggak taunya. Terus dia nanya, Mas maaf saya nggak tahu kalau itu Mas Eko. Gitu ya. Maaf saya nggak tahu kalau itu Mas Eko. Katanya. Ya udah kata gue, kalau lu mau ngambil BR, bawain gue aja rokok sini gue. Iya gue jahilin aja. Udah sini bawain gue rokok. Gitu. Nah tapi kalau lu sendiri nih, lu kan artinya kan nama besar lu kan biar orang lain yang menilai dong. Iya. Tapi pernah nggak kedengeran cerita beredar tentang lu pribadi yang lu dengar di luaran tuh lu bagaimana yang lucu deh, yang menurut lu ini kagak masuk di akal dan mau lu klarifikasi di sini nih? Kalau itu nggak inget, mungkin gue pada saat itu kalau misalnya habis tragedi pasti ada yang inget gitu ya kan. Ya suka ada aja yang suka ngeceritain berlebihan gitu, gue suka ketawa aja. Kayak gimana contohnya? Seperti misalkan kan banyak nih yang gue tahu nih, wah si Ono bisa terbang Iya, kayak gitu. Iya. Ada yang pernah begitu ngomong? Iya sih. Anjir. Si Eko dibocokin gini. Kata gue suka ketawa aja gitu. Si Eko dibocokin gini. Ih berlebihan banget sih. Padahal mah ya memang ya biasa aja. Waktunya apa saja. Asal kan jangan nonton B3 tadi tuh. Nah Mas Eko, selepas lu lulus nih dari Putih Abu-Abu ya, lu masih aktif nggak tuh ngawal adik-adikan? Udah. Bener. Orang tua balik ke orang tua. Ya gue berpikirnya orang tua aja gitu. Udah terlalu banyak dosa gitu ya. Ke orang tua gitu. Atau emang benar-benar vakum udah nggak ikutan? Udah vakum ya? Iya. Dari rentetan banyaknya darah pertumpahan yang lo hadapi di jalur nih, atau mungkin korban lo, sekarang ini nih, ada nggak penyesalan yang memang, atau enggak lo ada permohonan maaf buat teman-teman rival lo dalam rangka jalin silaturahmi stop tawuran pelajar saat ini nih sekarang? Iya, pokoknya siapa yang pernah gua bantai, siapa yang pernah ngebantai gua, ya ayolah welcome lah. Betul. Welcome. Silaturahmi lah. Silaturahmi ya. Seru kayaknya. Betul, seru banget. Artinya kalau memang nanti kalian pengen tahu, nanti gue yang anterin ke sini. Bener ya kita ngopi bareng ya. Oke deh. Seru. Jadi rasanya obrolan saya dengan Mas Eko pada malam hari yang gerah ini, wah, cukup sampai di sini aja nih Mas Eko ya. Jadi kurang lebihnya obrolan ini jangan ditiru deh kayaknya deh. Karena dari segi obrolan nih kayaknya, fatality semua nih, ngeri. Ya memang udah nggak patut untuk ditiru ya Mas Eko ya. Jangan, sekarang apalagi larinya ke gangster atau apa, udahlah. Kenapa lu bisa bilang hentikan tawuran sekarang ini? Coba, apa alasan lu?
Ya sekarang kalau misalnya lu nggak bawa sangkut pautin sama sanak saudara orang tua, ya itu mah bodo amat. DL ya kalau artinya pasang badan. Iya, kalau misalnya lu udah sangkut pautnya ikut orang tua ikut campur, lu entah ketangkap polisi, entar lu masuk rumah sakit, kan orang tua ikut campur, sanak saudara ikut campur. Yang merugikan banyak orang dong. Ya kan? Kenapa hidup harus selalu merugikan orang? Betul. Tapi dulu kepikiran nggak hal ini nih? Enggak. Karena masih nyari jati diri ya, labe. Sampai sekarang masih nyati. Sampai sekarang. Ya tapi tipis-tipis lah, terlalu ekstrim. Oke deh. Jadi buat teman-teman begitu aja ya obrolan kita pada malam hari ini. Buang yang negatif, buang yang negatif. Jangan ditiru sekali lagi obrolan ini. Jarin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo, CJ Channel. Mantap, luar biasa.